Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan review mengenai salah satu artikel yang disusun oleh Nur Awanda Ambekau ya. Ini salah satu juga mahasiswa saya di kelas Supply Chain Management. Nah, setelah beberapa kali pertemuan dan melihat hasil pekerjaannya pada kesempatan ini, saya kira saya perlu untuk memberikan review agar nanti diharapkan artikel ini bisa di-submit ke International Conference. Walaupun pada saat ini kondisinya masih berbahasa Indonesia ya. Baik, saya mulai dari bagian awal abstrak ya. Nah, abstrak ini saya melihatnya Nur Awanda sudah memisahkan item-item penting ya. Tapi umumnya atau aturan umumnya abstrak itu harus digabung keseluruhan ya, paragraf. Nah, biasanya itu satu spasi ya. Kemudian abstraknya umumnya itu ada di tengah. Jadi kita Ctrl E ke tengah. Nah, setelah jadi seperti ini, maka abstraknya sudah bisa mengikuti ya aturan main di publikasi di seminar ya, atau international conference maksud saya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pendahuluan Amanda sudah lakukan, walaupun kelihatannya ini masih menggunakan manual ya, karena ini atau bagaimana? Kelihatannya masih manual. Nah, ini perlu mungkin ke depan setelah direview Saudara Nurwanda menggunakan software reference atau Mendeley mungkin atau Zotero ya. Kemudian hal lainnya ya, di dalam artikel menurut pandangan saya ini diurai ya dalam bentuk penjelasan secara deskriptif ya. Jangan dibuat seperti ini ya. Jadi diurai dalam bentuk deskriptif, bukan poin per poin. Oke. Nah, kemudian pada bagian lain lagi kita moving lagi ke bagian lain. Nah, ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Seperti pada paragraf ini. Ini tidak perlu poin per poin, kalau bisa digabung kemudian dijelaskan dalam bentuk deskriptif ya, bukan poin per poin lagi seperti yang dilihat pada layar ini ya, yang dapat dilihat pada layar ini. Nah, kemudian tinjauan pustaka saya rasa sudah ini ya. Kemudian juga keterlibatan karyawan sudah ada juga artikel yang diperoleh dari tulisan atau artikel di luar dari Indonesia ya. Saya melihatnya begitu. Di sini ada Tissue et al, ada Lazuskate dan seterusnya. Ya, berarti Saudara Nurwanda bisa menggabungkan antara temuan atau artikel dari luar negeri kemudian digabung dengan artikel dari dalam negeri kita sendiri Indonesia ya. Nah, kemudian di metode ya sudah sesuai untuk sementara waktu ya. Nah, saya ke bagian pembahasan. Nah, di sini Nurwanda sudah menunjukkan kemampuannya dalam mensintesa artikel yang dikumpulkan selama penyusunan literatur review ini ya.
Kemudian sudah mensegregate, membagi-bagi berdasarkan judul, penulis, asal negara, dan jumlah citasinya. Namun mungkin nanti perlu ditambahkan di sini tabel ya. Sini tabel 1 misalnya, judulnya judulnya mungkin bisa seperti ini ya. Kita ketengahkan, kemudian bisa begini. Untuk sementara ya, daftar, judul, daftar artikel ya, daftar artikel, penulis, asal negara, dan jumlah citasi. Nah, ini sudah saya lihat ada 19 artikel yang berhasil dikumpulkan. Ya, kalau bisa agak lebih banyak lagi. Mungkin lebih dari 19 ini, ada 30 minimum atau sampai 50 atau mungkin lebih daripada itu kalau mau lebih bagus lagi ya. Semakin banyak Anda mereview artikel, itu menandakan bahwa skop Anda dalam menyusun artikel ini juga sangat dalam, lebar. Ya, melebar maksudnya bisa mengcover hal-hal yang berkaitan dengan topik pada artikel-artikel yang dipublikasikan ya. Nah, kemudian di sini metodenya bisa diidentifikasi ya. Ini juga harus ada nama tabelnya ya. Ini harus ada nama tabelnya. Kemudian seperti yang di atas, berarti ini tabel 2, ini tabel 3 ya, dan tabel 4 dan seterusnya ya. Jadi perlu ada nama tabel. Ini jangan sampai dilupa ya. Ini salah satu requirement ya, persyaratan daripada panitia International Conference ataupun publikasi ya, publikasi jurnal. Nah, ini perlu diperhatikan atau ditambahkan maksudnya. Ini juga harus ada nama tabelnya. Mungkin tabel 5 di sini. Kemudian saya serahkan sama Nurwanda untuk menjustifikasi apa nama judul tabelnya ya. Kemudian ini pembahasan ya. Nah, dari apa yang telah dipaparkan oleh saudari Nurwanda ini baru dalam konteks mengenerate hasil yang diperoleh di tabel-tabel di atas atau tabel-tabel sebelumnya. Yang diinginkan di sini adalah kemampuan analitik atau kemampuan analisis dari saudara Nurwanda untuk melihat sejauh mana temuan utama yang ada pada tabel-tabel di atas. Ya. Nah, dalam konteks ini tidak bisa dibuat dalam bentuk poin per poin seperti ini ya. Jadi ini sekali lagi diurai dalam mungkin bentuk paragraf 2 atau 3 ya. Tergantung nanti keputusan daripada Nurwanda dalam hal ini untuk mungkin mensinkronkan antara poin 1, poin 2 dalam bentuk paragraf, kemudian nanti menjustifikasi dengan hal seperti ini, misalnya hal ini sejalan dengan temuan yang diteliti
oleh beberapa ahli sebelumnya atau beberapa peneliti sebelumnya, yaitu siapa di sini ya namanya, misalnya hari 2023, mungkin lagi ada siapa begitu ya, Randy misalnya 2022, mungkin ada lagi ya. Jika sekiranya Nurwanda mau mempertegas bahwa ini yang saya bisa simpulkan dari apa yang saya hasil di atas, hasil pada tabel di atas, kemudian disampaikan kepada pembaca penguatannya bahwa temuan-temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Atau lebih bagus lagi, setelah ada pernyataan bahwa ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Nur Awanda melakukan suatu analisis lagi, lompatannya maksudnya, apakah temuan-temuan yang diperoleh ini sudah tidak relevan lagi, atau mungkin Nur Awanda tambahkan bahwa seharusnya nanti ke depan ya ada penelitian-penelitian yang mengarah ke bagian mana begitu ya, dari hasil analisis saudara Nurwanda dalam hal ini ya. Jadi itu adalah skill yang saya harapkan sebagai dosen dan reviewer pada kesempatan ini ya. Jadi kompetensinya Nurwanda diharapkan dapat menyatukan seluruh pembahasan ini dalam bentuk deskriptif, ya, tentunya secara sistematis, mungkin 2-3 paragraf ya, digabung beberapa poin ini yang kira-kira enak dibacanya ya, urutannya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan review kembali ya, untuk menyusun dengan baik lagi kembali perbagiannya, agar flow-nya atau cara kita menyusunnya itu flow-nya buat pembaca itu lebih nyaman ya, atau lebih dapat dicerna dengan baik oleh pembaca begitu ya. Itu harapan kita dari pembahasan ini ya. Ini sudah luar biasa hasilnya. Nah, nanti dilanjutkan oleh Nur Awanda. Kemudian kesimpulannya ya, kalau kesimpulan ini saya kira sudah tepat ukurannya, cuma mungkin masih bisa lagi dipersingkat begitu ya, persingkat begitu lagi kalau bisa, kalau masih ada ada cara lagi untuk mengurangi jumlah kalimatnya, dan intinya adalah bahwa kesimpulan ini mengarah kepada hal-hal penting ya, hal-hal penting yang nanti maksudnya bukan begitu ya, hal-hal penting yang menjadi hasil dari penelusuran artikel ini, dan apa yang Nur Awanda titipkan sebagai rekomendasi kepada peneliti selanjutnya ya. Mungkin pada area apa di dalam penelusuran ini, area-area apa
yang sesuai dengan topik yang masih kurang diteliti, dan diharapkan pada tahun mendatang peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada area tersebut, mungkin dengan beberapa pendekatan atau beberapa metode, ya, metode penelitian. Nah, seperti itu review saya maksudnya. Nah, kemudian ini di bagian daftar pustaka, untuk sementara kita gunakan pustaka model APA ya, APA. Sepertinya mungkin perlu direvisi kembali kalau misalnya tidak sesuai, atau paling bagus menggunakan software Mendeley atau Zotero ya. Ini nanti harus rata kanan ya, supaya lebih bagus penampakannya atau lebih bagus layoutnya ya. Jadi saya kira itu tambahan saya untuk review ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat penyusun artikel lainnya, karena ini merupakan salah satu kompetensi di kelas saya, yaitu kelas manajemen rantai pasokan, untuk mencapai kemampuan menyusun artikel untuk mahasiswa terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.